dosa kami sebelum kami dengan firman Tuhan, kami akan buat persembahan. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan buat persembahan. Yesuslah roti kehidupan, Yesuslah air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena lewat kemurahan Tuhan kita boleh bertemu di tempat ini. Dan tentu itu semua karena Tuhan Allah kita selalu baik di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini untuk membaca firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita mendengarkan firman malam hari ini. Kalau kita menyimak dengan baik, tentunya ada satu hal yang perlu kita lihat sedalam-dalamnya. Tentu kita melihat apa itu kata Taurat. Taurat adalah kata Torah. Kalau di Israel Torah. Taurat adalah hukum yang diambil oleh Musa di atas gunung Sinai. Sehingga dia memberitakan kepada murid-muridnya, kepada orang Israel pada waktu itu. Jadi dia seorang pemimpin dan dia mengatakan itu. Maka di saat itulah ada aturan. Yang pertama-tama saudara yang dikasih orang-orang Israel ini adalah orang-orang budak dari orang-orang Mesir. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, lewat pertolongan Allah Musa mengeluarkan orang-orang yang ada di tanah Mesir itu. Sehingga ada banyak sekali tantangan, rintangan yang mereka hadapi, tetapi karena Allah bersama-sama dengan mereka, sehingga kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Nah, berarti Allah menolong. Nah, seperti kita juga pada saat ini. Kita di dunia ini banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang selalu menolong kita. Walaupun kita sepertinya sudah terasa
agak tersinggung, agak sakit, kayak begitu saudara yang dikasihi. Tetapi ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, dia memberikan kita roh penghibur. Nah, roh penghibur itu siapa? Roh penghibur itu adalah dia. Dia sendiri yang menjadi yang namanya roh Allah, sehingga roh Kristus, roh kudus. Karena dia sudah naik ke surga, Kristus sudah naik ke surga, jadi dia curahkan kepada kita roh kudus. Tatkala kita susah, roh kudus itu yang menghibur. Dalam firman Tuhan mengatakan demikian. Roh kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Tatkala kita mau jatuh, tatkala kita merasakan sepertinya ada orang yang ingin menyakiti kita, tetapi tatkala roh kudus itu datang, maka semuanya akan hilang, saudara. Jadi hilang. Nah, orang yang hidup di muka bumi ini penuh dengan tantangan. Seperti firman Tuhan tadi di gereja, pendeta yang dari Sanger, dia bilang, nanti so mati baru habis tantangan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami tantangan itu, kita mengetahui apa itu kebenaran. Apa itu kemerdekaan. Tanpa tantangan, kita tidak rasakan bagaimana itu kemerdekaan. Jadi anggap saja tantangan itu sebagai apa? Bumbu. Roiko, apa itu nama? Pitsin. Seperti itu kehidupan kita. Dan kalau kita berserah kepada Tuhan, dan kita tidak pernah melihat Tuhan, saudara. Jadi kita hanya percaya walaupun kita tidak lihat. Tetapi firman Tuhan bilang, kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada Allah karena kita mendengarkan firman dan membaca firman. Nah, itulah saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang ini ada aturan-aturan yang terjadi. Saudara tahu isi kitab Taurat itu apa? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kalau saudara bertindak, itu mengasihi Allah dengan akal budi, dengan nalar yang diberikan Allah kepada kita. Lalu yang kedua, itu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan manusia sama. Kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita merawat kehidupan kita itu? Kita mengasihi orang. Nah, kalau dia tidak mengasihi orang, berarti dia arang, kata. Kalau dia tidak mengasihi, berarti dia bukan orang. Tetapi hendaklah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kalau kita saling mengasihi, saudara yang dikasih Tuhan, hukum Taurat tidak ada satu manusia pun yang dapat melanggar itu. Tidak ada orang yang mempertahankan itu, melarang mengikuti semua yang ditulis oleh kitab Taurat. Tidak ada. Nah, makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, Kristus datang, Yesus datang. Nah, kedatangan Kristus yaitu apa? Untuk memberikan kita penebusan, memberikan kita jalan keluar. Nah, bagaimana kita yang orang berdosa ini? Rata-rata orang punya dosa, rata-rata punya tantangan. Seperti yang dialami oleh Tante Pop minggu lalu. Kalau secara manusia dia semua marah, dia semua barotang. Tapi adik, tapi anak itu sama dia anak. Nah, anak betul. Tetapi demikianlah saudara, ada tantangan dan rintangan, tapi ketika Tuhan sudah jawab itu, selesai. Kelegaan hati datang. Nah, kita semua begitu, saudara. Gereja, kita mengalami hal-hal yang hal-hal yang baru mau merdeka. Jadi tanggal nanti minggu depan ada peringatan hari kemerdekaan, hari lahirnya gereja kita. Hari untuk kita mengenang atau memperingati bahwa pernah terjadi seperti ini. Dan kita dimerdekakan oleh Allah karena apa? Karena kembali kepada firman. Nah, kita berjuang kepada seseorang bukan karena manusianya, tetapi itu sudah menjadi perintah Allah, perintah Tuhan. Maka itu terjadi. Walaupun mau dibikin, mau diputar, mau dibicara bagaimanapun, Allah lah yang menentukan. Nah, maka itu sekarang ini ya yang diperlukan kepada kita yaitu apa? Keselamatan di tangan kita sendiri. Karena apa? Organisasi tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, keputusan-keputusan organisasi bisa salah. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Kitab Taurat mengatakan demikian. Kalau kasih mengasihi Tuhan Allah. Tetapi dilanggar saudara. Nah, sekarang ini kan gejolak-gejolak, kita melihat gejolak-gejolak politik sekarang ini agak semakin ricuh. Itu dunia politik.
Tapi ketika dalam gereja, sampai kemarin ada ibadah PL, dia bilang, dapat benci. Kalau di gereja terjadi seperti itu, bahkan lebih. Nah, orang-orang politik kata di Senayan sana, kalau udah baku ame, jangan di kursi. Tetapi faktanya, saudara dikasih Tuhan, kita terjadi polemik, ada naik di atas kursi semua. Orang-orang dapat pernah. Faktanya begitu, dong. Dia ada ini. Jadi tolong mau bilang nyanda, ada seperti itu. Nah, makanya saudara yang kasih Tuhan, kita harus sepadankan kehidupan kita dengan firman Allah, agar supaya di situ kita ada saling mengasihi. Dan saudara yang kasih Tuhan, Paulus juga pernah berkata, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Jadi kita semua punya iman, kita datang beribadah di gereja. Baru kita punya pengharapan kita itu apa? Kita orang di surga. Ini organisasi tidak dapat menuntun kita kadang-kala. Karena apa? Karena waktu lalu seperti itu yang terjadi. Nah, makanya saudara, ada banyak korban, ada banyak yang dapat sayang, sampai ya tercerai-berai, padahal saudara. Maka ada orang yang terlalu bodoh. Sudah saudara maka lain. Jadi biarkanlah itu sudah terjadi dan mulai ada hubungan yang baik antara sesama kita. Tapi kita lihat aneh kalau semua salah di gereja. Sedang mau baku pikir sudah ada, sedangkan mau babis itu sudah ada, sudah besok saya putus hubungan. Tapi itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau orang ya berserah saja kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sumber kehidupan kita. Jadi kita beribadah di tempat ini bukan karena manusia atau karena rutinitas, tidak. Yang orang datang di tempat ini untuk apa? Untuk keselamatan kita masing-masing. Untuk untuk ya tempat kita. Kalau tempat kita sudah selesai, kita juga akan ke sana. Jadi tiba-tiba mati, saudara. Saya pernah kuliah dengan Bapak Ben Oro. Tiba-tiba kuliah, tiba-tiba Pak Ben. Kalau sempat istirahat, tapi dia berpaksa, saudara. Sehingga yang terjadi adalah apa? Orang belum wisuda, dia sudah wisuda. Di saat dia meninggal. Nah, itulah saudara. Ada penghargaan tituler. Kalau di kepolisian atau ketentaraan, kalau dia mati di pertempuran, dapat pangkat tituler. Nah, Bapak Ben begitu. Sehingga orang mahasiswa pada waktu itu bilang, aduh, Bapak Ben sudah mati, masih ada kasih itu ijazah, ada kasih semua DP semua untuk keperluan. Nah, makanya saudara yang kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti firman yang dikatakan ini, sedangkan Rasul Paulus sendiri dia katakan, kami mau menyesuaikan bagaimana tentang penebusan Kristus kepada mereka. Jadi mereka juga, Rasul Paulus juga ini bukan orang baik-baik, saudara. Mungkin kalau ditarik ke belakang, dia adalah orang yang paling jahat di hamba-hamba Tuhan. Dia adalah seorang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dia gurunya Gamaliel, dan Gamaliel itu yang menyerukan selalu agar supaya salibkan Yesus. Tapi ketika mereka melihat mujizat itu ada, bahwa Yesus bangkit, oh betul kok ya. Jadi tadinya mereka menentang, bahaya ini. Kalau dia ada, kalau Yesus tak terus, bakal tompet jabatan ini dia mau ganti. Padahal nyanda, saudara. Padahal bagi Yesus datang, dia Yesus saling mengasihi. Yesus marah di gereja, malah dia malas juga pergi. Di sinagog, saudara yang dikasih Tuhan, musuh-musuh Kristus ada di sinagog, ada di gereja. Dan para mahkamah agama, para ahli-ahli Taurat itu sendiri. Dia berpikir begini, Yesus pun mereka salibkan. Apalagi kita, seperti itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus angkat Rasul Paulus jadi namanya tadinya dia Saulus DP nama, dirubah oleh Allah menjadi Paulus. Dia dipanggil langsung oleh Kristus. Dia bilang, Paulus, sampai tempo apa ngana aniaya kita hamba-hamba.
Kita orang-orang yang menyebarkan Injil. Nah, sehingga apa? Dia di tempat, kalau Daud di padang gurun. Tapi kalau Paulus dia di atas kuda, konciri saudara. Ciri malaikat gate di paha. Dia lagi jadinya balia selama 3 hari. Nah itulah itulah proses Tuhan saudara. Kalau Tuhan proses dalam kehidupan kita, nah kita biarkan proses itu berjalan. Dan nanti Tuhan yang menentukan. Dan kita semua yang hadir pada saat ini, kita punya hati yang mengasihi. Bukan hati yang, ada orang yang punya hati tapi di luar-luar sana, orang punya hati yang salah membaca, tulis begini tapi salah membaca. Begitu ada seorang tokoh kemarin malam dia bicara begitu jadi viral. Jadi dia bilang apa? Mereka tulis tapi salah baca. Ah itu artinya apa? Tak tulis begitu tapi salah baca, artinya salah dalam menerapkan atau salah dalam bertindak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau seperti begini, tetap ya terus udah apa? Apalagi istri saudara. Jadi kalau terlalu itu kadang-kadang istri semua yang tahu, semua bini-bini tahu sudah, oh dia pikir lakukan begini. Nah makanya itu kita berhati-hati karena apa? Yang paling banyak beban itu ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah penopang doa. Kita bilang tua ini kalau dia mulai sedikit-sedikit bahas suara keras, tak semua lari saudara. Sebab kalau mau marah dia semua bilang, jangan terjadi perempuan. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Perempuan memang begitu saudara. Coba Pak Gembala bilang tuh, baru 75 kata, itu laki-laki, perempuan 100 lebih. Nah, jadi saudara yang dikasih seperti itulah yang terjadi. Dan saudara yang dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat, ini melakukan. Tidak ada yang dibenarkan. Karena apa? Allah tahu manusia tidak sanggup. Karena apa? Allah coba di Taman Eden dia bikin pada orang manusia laki-laki dan perempuan cuma 2 yang boleh makan ini, yang baik dan yang jahat. Tapi mereka padahal gampang-gampang itu, padahal boleh mengikut, tapi mereka melanggar. Namanya melanggar, apalagi yang pencipta. Jadi saudara dikasih Tuhan harus dengar-dengaran. Kalau tidak dengar-dengaran jadi korban saudara. Nah maka itu kita, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi dibenarkan oleh Kristus, karena Rasul Paulus tahu semua orang yang tidak pernah termasuk dirinya sendiri. Jadi hilang kepercayaan, mahkamah agama. DP Tamang juga yang hari-harinya ada di gereja, ada di ibadah, di sinagoge. Tapi gereja mereka buat tempat perdagangan, sinagoge buat tempat perdagangan. Sehingga apa yang terjadi? Jangan saudara kira Yesus tidak pernah marah. Yesus pernah marah saudara. Yesus marah dia datang di gereja. Dia kasih ambor semua tuh. Itu barang-barang yang ada di gereja. Sebab gereja itu tempat yang suci. Sinagog itu adalah tempat Allah. Tempat Allah bertakhta, dan disitulah terima firman. Kalau dulu ada imam kepala, ada ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ini boleh lewat, dan begitu juga saudara yang dikasih kita pun juga begitu. Jadi koridornya seperti itu. Nah makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, karena kita semua orang berdosa, yang dibutuhkan oleh Kristus apa? Keterbukaan kita. Yaitu keterbukaan itu apa? Kita bertobat kepada Tuhan. Kita meminta supaya kita diampuni oleh Tuhan. Karena apa? Ya seperti itu, seperti yang terjadi kepada kita, yang dapat biji, tapi seperti itu yang kita hadapi. Nah, siapa mau tahu sana saudara yang dikasih Tuhan akan 1 tahun 1 tahun 2 bulan saudara. Tidak ada miskomunikasi antara leader. Padahal yang sana pimpinan, yang jadi korban adalah anak-anak buah saudara. Sampai bapak saudara berkelahi saudara, hanya kepentingan sesaat, kepentingan mau kawin. Kalau salah begitu, kira-kira mau kawin kok. Tapi semenjak itu saudara yang dikasih Tuhan,
sudah nggak etis ini. Kenapa saudara? Saya kena. Ada pimpin baik-baik, ada kerja baik-baik, tiba-tiba hanya gara-gara 500.000 saudara. Orang itu jadi angkuh. Itu orang kalau angkuh, dia tidak mau ditegur. Orang tulis, bendahara tulis 500.000 untuk sumbangan pohon Natal. Oh, dapat marah saudara. Oh, itu kita pedoi. Sehingga ada DP tambang dia suruh. Cuma tanya, bilang kita pedoi itu. Yang kita cuma baca bendahara ada tulis. Bendahara pemuda ada tulis tuh. Subsidi untuk pohon Natal 500.000. Ya ternyata dalam ibadah sebelumnya, ibadah Manas tuh, dia bilang, oh bahwa itu uang dia. Sehingga ada laporan, oh itu dia yang backing. Sampai kita panggil bendahara, mana bilang Pak? Karena ya di atasan kita, pimpinan kita, bilang Pak dia. Bahwa kita cuma baca, seperti itu. Sehingga yang terjadi polemik yang begitu lama, tapi seorang gembala dia mau netral. Karena gembala juga tahu yang menyelamatkan, yang mau selamat Pak Gembala itu Tuhan. Tapi yang ada sama-sama dengan dia, kalau aku salah, so repot saudara. Sehingga karena berlarut-larut ada 3 kali saya menghadap gembala, ada 3 kali saya dipanggil gembala. Gembala bilang rolling utara jangan mana-mana, enggak. Bilang juga ke sana. Kalau dia suka dia jadi ketua. Tapi saudara dikasih Tuhan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah polemik yang begitu berat, semua picah kote. Sehingga apa yang terjadi? Mau di rolling kita bilang, begini Jo. Kita takut mengundurkan diri. Kita bilang ganti, kau jangan pilih. Kalau mau pilih, so melanggar itu aturan yang bilang, jangan ajar tuh. Ini menjadi pimpinan suara Tuhan, semua kita dan Tuhan. Jadi kalau kita setuju itu sebetul. Jadi langsung boleh lawan saudara. Kalau saya memutuskan, siapa nggak mau mundur? Ya ada. Kita mau rolling. Kita bilang rolling, bagus salah dan itu satu. Jadi keputusan biar juga kita jadi itu, jadi pembina. Jadi mengalah daripada semua bagus salah. Ini suami istri kalau bagus salah repot saudara. Sedang kita begini, kita masih muda. Kalau dia marah, kalau dia hilang 1 hari, so kacau. Dari mana dia ini? Ada di mana dia ini? Kan begitu. Gembala juga dia bilang, aduh Tuhan. Bro, kita kasihan begini. Kalau kita mau melayani kongsonya, Tuhan, dia bilang, apa tuh mau jadi? Dia bilang, seorang gembala harus tegar. Dia bilang, iya. Saudara lihat kan topeng gembala tegar sekali, saudara. Tapi ketika mengalami tantangan itu, dia jadi down, saudara. Tapi kita bilang, semangat supaya yang dari tadinya kalau kita pikir, kita tahu dia yang menasihati kita. Tapi sekarang beda, saudara. Sehingga dia bilang, sudah, karena kita kasih rekomendasi kuliah. Yang suruh kita kuliah, saudara, gembala. Dia suruh backing. Hanya karena apa? Mau jaga DP, mau jaga tuh ibu. Di dalam perkuliahannya begitu. Terjadi hal yang, orang bilang kadang-kadang, saya bilang, itu ajaran itu sudah enggak begitu. Karena apa? Antara yang muda yang, tapi aduh, ini sebuah ajaran sekolah kitab. Sampai kita bilang, salah tuh baru juga bilang, masa ada dia istri di situ, sudah bilang, antara yang muda, yang opa-opa dan itu kan menyindir. Sampai kalian ke sana sudah pesayang. Ya sudah, maruku jodoh dosen. Dan saudara yang dikasih dosen kami juga adalah itu pendeta Rudi, saudara. Itu pendeta Rudi betul. Kita punya dosen dia. Dia lagi nyanda, dia bagi. Dia cuma nama, misalnya ini, future killing. Dia belum sebenarnya kan hormat tuh, tapi ini kasih kuat future killing. Itu kan terlihat sudah mau belajar nih dia. Untung gembala adalah seorang yang kuat, dia kasih hibur suatu ibu jadi. Setelah dia jadi pandai, sudah lain lagi, sudah jadi pandai. Tadi apa malu? Mau suruh berdoa dia mau, saudara. Tapi begitulah proses Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini dia
gembala mau suruh, dia ini mau. Coba saudara lihat waktu saudara itu ibu lalu tuh. Coba saudara lihat kalau dia pernah mau berdoa. Ya enggak saudara. Itu gembala suruh bilang. Kita suruh bilang. Dia ini mau saudara. Banyak kali kita kurangnya malu. Jadi kita jadi terlambat. Sudah biasa tadi kita jadi terlambat. Karena kalau kita pindah semua suruh sembahyang saudara. Lalu oh Tuhan ibu gembala ini dia. Nah, tapi seperti itulah yang terjadi. Nah akhirnya apa? Ketika dia jadi pandai saudara. Kalau orang bergaul dengan orang baik-baik, jadi baik-baik. Karena bergaul dengan orang pintar pasti nggak jadi orang pintar. Sama dengan Rasul Paulus kan dia bergaul dengan Gamaliel, dia jadi apa? Dia jadi orang yang luar biasa. Dia juga mempertahankan ajaran Tuhan. Jadi kalau soalnya nggak ada di Alkitab sudah jadi ikut. Sedang itu ada di Alkitab, setengah mati mau ikut, apalagi soalnya ada di Alkitab. Jadi kalau ada orang bilang nomor begini begitu, soalnya di Alkitab mana bilang. Lihat aja apa tuh ada di Alkitab, back to the Bible. Kan gampang. Iman itu 3 aja, iman, pengharapan dan kasih. Kalau kita punya iman itu hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang terakhir ya. Kalau kita punya iman, kita dengan Tuhan, berarti kita percaya. Cuma kita yang tahu. Ada orang bicara, oh iman. Tanya itu iman apa? Dia yang tahu saudara. Iman itu yang tidak lihat tapi percaya. Sama dengan tolong ada di antara orang pernah lihat Yesusnya nggak ada. Rasul Paulus pun begitu. Rasul Paulus tidak sama-sama dengan murid Tuhan Yesusnya enggak. Dia orang luar saudara. Petrus tuh sama-sama dengan dia. Tapi luar biasa pemakaian Tuhan kepada Rasul Paulus. Petrus cuma sampai di 3.000 orang bertobat. Tapi kalau Rasul Paulus saudara, dia di penjara, dia difitnah, dia dibilang orang Yahudi, dia dibilang orang bukan Yahudi, maka dia pakai hikmat. Nama itu saudara ini kasih Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, ya ikutlah. Kalau Tuhan kasih talenta, apa Tuhan ya talenta itu yang kita kembangkan, dan yang terutama itu tadi pengharapan. Yang kita berharap agar supaya kita masuk surga. Dan yang terakhir kasih. Kita saling mengasihi karena firman Tuhan berkata dalam Galatia 1 Korintus 13, kamu lihat di situ tuh kasih. Dia bilang apa? Yang paling besar antara iman dan pengharapan adalah kasih. Dan kasih dia menghapus banyak dosa. Kasih menghapus banyak dosa. Jadi dosa apa yang kita lakukan? Kalau kita mengasihi, pasti ada itu apa namanya? Ada pertobatan dari Tuhan. Ada remisi. Kalau Presiden remisi. Ada remisi, ada tanggungan dari Tuhan. Jadi perbanyaklah berbuat kasih dan kita saling menghormati. Ya ada orang, sudah ada itang. Ada orang, sudah ada itang sudah. Atau sudah ada di hati bias tuh, sehingga yang terjadi adalah apa? Percekcokan, pertentangan. Nah, kembali kepada hati. Kalau hati kita bersih untuk melayani Tuhan, janganlah tinggi hati. Kalau kita tinggi hati, akan direndahkan oleh Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang menentukan. Bukan orang mau nyanda saudara, tapi ikut tuh perintah Tuhan sebagaimana kitab ini berkata. Tetapi jika kami sendiri senantiasa kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus dan ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Pengakuan dari Rasul Paulus. Sama dia juga pelanggar hukum Taurat. Sama kita juga banyak pelanggaran. Tapi kalau kita sudah bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan dosa kita yang tadinya merah seperti kermisi, dia jadi putih seperti salju. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi satu lagu yang berkata, tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa. Mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Ku serahkan semua. Dalam setannya. Makin bahagia, tak pernah
kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Berjalan sertanya, makin banyak, tak pernah kecewa buat selamanya. Kita berikan waktu 3 menit untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Atas firman malam hari ini Tuhan, biarlah masuk di hati-hati kami semua. Dan kami tidak pernah kecewa Tuhan. Belum banyak orang yang mengecewakan kami, tapi kami yakin dengan firman-Mu kami boleh dikuatkan, dan biarlah kekecewaan itu lari dari kehidupan kami. Biarlah kami diberikan roh sukacita dan damai sejahtera, kami saling mengasihi satu dengan yang lain, beribadah bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau taruh di pundak kami semua. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya Yesus. Kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami malam hari ini. Maka firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, dan biarlah ampuni segala dosa-dosa kami. Tak pernah Kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Usahakan semua, berjalan sertanya, makin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Amin. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Istimewa kami sudah disegarkan dengan firman Tuhan yang hidup bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dia, pakai lebih hari lebih hebat di dalam benang pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami yakin dan percaya malam hari ini kami semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat tibanya kami akan memberi persembahan yang kedua, Kau pilih memberkati apa yang kami berikan, berkati usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bawa persembahan yang kedua. Aku Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan berkati persembahan kita. Kita mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini, dan doa tutup nanti Bapak dari kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Saat malam ini Tuhan adakan syukur
Tuhan di surga. Haleluya. Pada malam yang indah dan berbahagia ini Tuhan, kami datang bersekutu di tempat ini Tuhan, dengan kesehatan yang kami boleh miliki Tuhan. Kalau sampai saat kami berada sebagaimana ada, inilah satu kemurahan dalam hidup kami semua. Lewat kehadiran kami di tempat ini Tuhan, keluarga di tempat ini sudah menyediakan untuk tempat kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah berkat melimpah buat keluarga di sini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, kami semua telah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Biarlah berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kami lewat kehadiran kami semua Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, saatnya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dari mulainya pertengahan sampai tamatnya Tuhan, sudah jadi sesuai dengan kemauan dan kehendak-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami akan pulang. Biarlah damai sejahtera menyertai kehidupan kami Tuhan. Berjalan kaki, berkendaraan Tuhan. Tibakan di tempat kami rumah masing-masing dengan selamat. Dan pada malam hari ini kami akan tidur. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat itu diberkati oleh Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan tugas kami, pekerjaan kami masing-masing dengan tubuh yang sehat itu diberkati oleh Bapa. Ini doa kami kepada Bapa, dan kami akan akhiri ibadah malam hari ini Tuhan. Namun sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, mungkin keluarga akan menyediakan yang akan kami makan minum. Sebelum kami cicipi Tuhan, Tuhan berkati sehingga memberikan kekuatan buat kami. Ini doa kami kepada Bapa, dan kami naikkan puji syukur terima kasih. Dan kami tamatkan ibadah malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tujuan ibadah kita sudah selesai. Dan tentunya yang menjadi pengumuman, minggu depan belum ada ibadah karena ada acara di gereja. Jadi 2 minggu depan Sumikar Kiling, baru hari Minggu tidak ditentukan untuk bawa nasi sapa-sapa atau tidak dibagi-bagi, dulu aja bagi-bagi. Tapi ini jadi terserah mana-mana ikan, yang penting bawa terserah. Ini makan bersama. Kalau dulu jaga bilang orang 1, 2, 3, tapi tadi bawa juga makan bersama, jadi bawa makan sama-sama. Bawa undang tapi sama Birman dengan Muspika. Selanjutnya nanti ke malam urusan untuk undangan. Jadi kira-kira seperti itu dan serang kepada pembukuan. Ada lagi, tapi ada lagi mungkin yang mau ditambahkan. Oh sudah, yuk. Dapat 2 minggu depan, ready. Urus doi. Dia nonton tadi itu so capek setelah Kita sosipkan dari sini. Oh, iya. Kita kira Pak, karena ibadah kok piduka kita kemana usah. Lela. Punya yo, dika apa? Kan kita pi habis balik pi datang. Dah kata usus ko ni gama. Beli ke mana? Ke Uganda dan Ules. Hindi, anak dia. Aku buka ito.